Shalom, selamat sore ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bergabung dalam ibadah wanita GBT Mojokerto. Masih dalam suasana online, tapi biar hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan terus ada untuk kita semua. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Sulis. Terima kasih atas waktunya Ibu Gembala. Shalom ibu-ibu yang kekasih. Shalom. Syukur ya ibu-ibu, sore ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah by Zoom. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita saat ini. Hati kecil saya pribadi bersuka cita karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah pulihkan satu persatu saudara-saudara kita yang sakit, yang isoman, apapun itu. Kita terus berharap hanya kepada Tuhan ya ibu-ibu yang kasih, di mana kita percaya bahwa rencana Tuhan sungguh luar biasa buat kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mengawali ibadah kita sore hari ini. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu. Bapak izinkan kami untuk beribadah by Zoom sore hari ini. Sungguh luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, lawat kami satu persatu anak-anak-Mu dan berikan sinyal yang bagus Tuhan kepada kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Berkati kami semuanya Tuhan, lancarkan Tuhan ibadah kami sore hari ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Ibu yang kasih, kita akan langsung saja kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan begitu indah rencana Tuhan atas hidup kita. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Katakan dengan indah, indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan,
menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala puji bagimu Yesus. Segala hormat dan kuasa hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih buat segala yang Tuhan beri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan buat kami. Apapun itu Tuhan, kami mau belajar untuk senantiasa bersyukur atas setiap apa yang kami hadapi saat ini. Baik pandemi ini Tuhan, boleh kami lalui. Oh Tuhan Yesus, biarlah terus ada ucapan syukur di dalam mulut kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan di dalam hidup kami. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan lembut kita katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Retno. Mari Ibu-Ibu, kita sebelum masuk di dalam renungan firman, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kebaikan-Mu semalam hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah kami Sium Tuhan melalui online. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberi kelancaran, sehingga apa yang kami sampaikan, yang keluar dari isi hati-Mu sendiri Tuhan, biarlah sampai kepada kami jemaat-Mu kaum wanita. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua yang mendengarnya, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita beribadah pada sore malam hari ini. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita walaupun saat ini kita masih dalam suasana pandemi, tetapi kita bisa beribadah. Ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya ingin sedikit sharing ya tentang bagaimana kasih Tuhan yang telah keluarga. Jika beberapa waktu kemarin kami sekeluarga sempat terpapar COVID, ya meskipun tidak parah, tetapi secara daging itu takut ya.
kami melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami dan kemudian sampai seperti itu. Jujur, kami takut sekali, tetapi semuanya itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan saat kami mengalaminya, kami berusaha untuk bersukacita, kami berusaha untuk membuat imun kami itu tidak drop ya. Jadi kami memuji Tuhan, kami berdoa bersama satu keluarga, kami melupakan apa yang terjadi. Kami percaya bahwa semuanya itu atas izin Tuhan. Kalau kita semua diizinkan terpapar, mungkin ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Enggak enak ya memang ibu-ibu, mungkin ada ya sebagian ibu-ibu di sini yang juga merasakan ya, nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan, badan sakit semua, lemes. Aduh, ini sakit apa? Saya nggak tumon-tumon orang sakit flu aja nggak seperti ini gitu ya. Ternyata seperti itu rasanya, batuk itu kering gitu. Aduh Tuhan tolong saya gitu. Tapi saya juga, karena saya sebagai seorang ibu, saya harus merawat anak-anak juga. Saya bersyukur Tuhan beri saya kekuatan. Sampai yang terakhir Pak Hari, yang mungkin agak parah karena memang dia ada pneumonia ya. Jadi puji Tuhan sekarang dia sudah pemulihan, cuman masih agak lemes karena buat jalan itu masih sering capek, sering ngos-ngosan. Padahal dia itu makannya dijaga, semuanya dijaga, olahraga juga, tetapi ya semuanya diizinkan oleh Tuhan. Tapi semuanya itu dia bisa berdoa, menyembah Tuhan. Dalam keadaan lemes itu dia bisa memuji Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Sedikit sharing dari kami mengucap syukur atas doa-doa dari ibu-ibu semua jemaat Tuhan di GBT Mojokerto, baik itu bantuan doa maupun bantuan apapun ya, secara materi juga kepada kami mengucap syukur. Kami nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa keluar untuk belanja, tetapi Tuhan kirimkan hamba-hambanya untuk membantu kami semua. Kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati itu semua. Kita akan kembali kepada firman Tuhan. Di sini saya mengambil tema bagaimana kita belajar dari sikap seorang raja yang terkenal, Raja Israel, Raja Daud, yang perlu diteladani dari kehidupannya. Di sini ada 4 sikap dari Raja Daud yang perlu diteladani, yang sukses di mata Tuhan ya. Yang pertama yaitu Raja Daud menolak hidup di dalam kepahitan. Kita tahu bahwa Raja Daud itu dikejar-kejar oleh musuhnya yaitu Raja Saul ya waktu itu. Dia sampai harus bersembunyi, dia harus dalam pelarian. Kita baca di dalam 1 Samuel 22 ya. Kita lihat di sini sejarahnya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 di sini di mana Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi di sini kita melihat bahwa Raja Daud dalam pelariannya, dia bertemu dengan banyak orang di situ yang juga mengalami nasib yang sama seperti Raja Daud. Jadi dikejar-kejar tukang piutang, sakit hati, dan Raja Daud menjadi pemimpin mereka. Di situ ada 400 orang. Jadi di sini kita melihat Raja Daud tidak membiarkan kepahitan itu ada di dalam dirinya. Dia lebih baik berlari.
dia berlari dari kejaran musuhnya, dia menghindar begitu ya. Jadi di sini yang pertama, sikap dari Raja Daud itu menolak hidup di dalam kepahitan. Ciri-ciri orang yang kepahitan itu, yaitu ucapannya itu pasti pahit. Coba kita baca di dalam Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi Raja Daud tidak membiarkan kepahitan itu ada dalam dirinya. Jadi ciri-ciri orang yang kepahitan itu pasti ucapannya pahit. Karena apa? Karena hatinya pahit, jadi apa yang diucapkan pahit. Seperti firman Tuhan katakan di sini. Jadi perbendaraan hatinya itu apa? Makanya kan Tuhan mengajarkan kita pikirkan yang baik-baik, pikirkan yang enak-enak, baca firman Tuhan, baca janji-janji Tuhan supaya apa? Supaya kita nggak menyimpan kepahitan, supaya apa yang kita ucapkan itu adalah firman Tuhan dan kita selalu positive thinking kepada Tuhan, walaupun mungkin keadaan kita sekarang ini belum seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan mengajar kita jangan kita menyimpan kepahitan. Tidak mudah itu ya. Di sini ciri orang yang kepahitan yaitu pandangannya pasti buruk. Jadi kepada orang itu curiga terus gitu ya. Kayak orang ini kerasannya aku, kayak orang ini berpikiran negatif tentang aku. Jadi pikirannya selalu kotor, selalu negatif. Di sini marilah kita diajar oleh Tuhan untuk kita meneladani Raja Daud. Jika ada orang yang mungkin membicarakan kita menjelek-jelek, kita menghindar saja. Seperti Raja Daud menolak untuk menyimpan kepahitan dalam dirinya. Dan ciri orang yang kepahitan itu cenderung sering mengalami kesukaran yang enggak ada jalan keluarnya. Di dalam Amsal 21 ayat 23 di sini dikatakan, Amsal 21 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kita diajar Tuhan untuk memelihara mulut dan lidah kita supaya kita terhindar dari kesukaran. Itu yang Tuhan katakan di dalam Amsal 21. Nah, teladan yang kedua yang Raja Daud teladankan yaitu walaupun dia dalam penderitaan dan kejayaan, itu tidak mengurangi Raja Daud untuk menghormati Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan terjepit, tertekan, walaupun dia dalam keadaan kejayaan, dia selalu menghormati Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 14. Di sini kita banyak membaca ayat-ayat yaitu ya. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 14. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi Raja Daud ini seorang raja yang rendah hati banget, ya. Dia tahu bahwa kejayaannya yang dia terima itu semuanya dari Tuhan. Apa yang dia persembahkan kepada Tuhan itu sebenarnya juga milik Tuhan. Dia itu siapa? Dia itu manusia biasa yang Tuhan tinggikan, yang dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan itu semuanya dari Tuhan. Makanya dia persembahkan kepada Tuhan pun sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Dia tahu diri gitu ya. Jadi dia sangat-sangat menghormati Tuhan. Yang ketiga, Raja Daud itu intim dengan Tuhannya. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 saya dikatakan Mazmur 119 ayat yang ke-164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari. Ibu-ibu, kita berapa kali ya dalam sehari memuji Tuhan? Raja Daud 7 kali dalam sehari. Kita kadang-kadang kalau sibuk dalam urusan pekerjaan sebagai kaum wanita ya, jangankan memuji Tuhan, menyempatkan untuk berdoa aja kadang-kadang lupa, bolong ya, sering kali yang seperti itu. Tapi di sini Tuhan kasih teladan, Raja Daud 7 kali dalam dia memuji-muji Tuhan. Marilah kita belajar ya, dalam keadaan kita seperti sekarang ini, kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa, hanya Tuhan andalan kita, karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Manusia sekaya apapun ya, nggak bisa membeli nyawanya. Saya banyak melihat contoh-contoh ya, pengalaman dari orang-orang yang kaya berduit sekalipun ya, waktu kena COVID, nafasnya ngos-ngosan untuk beli oksigen. Dia punya uang, tapi oksigennya nggak ada. Akhirnya bingung, mau nggak mau akhirnya dia meninggal karena kehabisan oksigen. Jadi apa yang kita andalkan di dalam dunia ini? Kita nggak mengandalkan Tuhan, Allah yang mempunyai hidup kita. Jadi marilah kita bersama-sama meneladani Raja Daud ini. Jadi Daud selalu intim dengan Tuhannya. Dia memuji Tuhan terus. Jadi ada 2 alasan mengapa kita harus intim dengan Tuhan, yaitu berdoa. Yang pertama karena kemampuan kita itu terbatas. Kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Tuhan adalah nafas hidupnya kita. Karena kemampuan kita terbatas, makanya kita perlu berdoa senantiasa, intim dengan Tuhan. Yang kedua, saat kita berdoa, alam roh itu mempengaruhi alam nyata. Jadi apa yang kita doakan, itu Tuhan jadikan nyata di dalam kehidupan kita. Kehidupan nyata kita. Mungkin kita seringkali kurang percaya. Itu yang membuat mungkin belum terjadi. Masih Tuhan suruh tunggu dulu. Belajar kita percaya seperti Raja Daud. Raja Daud percaya, dia berdoa, dia percaya, dan apa yang ada di alam roh yang dia doakan itu terjadi di dalam alam nyata. Kita belajar bersama-sama ya Ibu. Mungkin seringkali kita kurang percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Allah yang bisa kita ajak curhat dalam kehidupan kita.
kita bisa mengutarakan apa keberatan hati kita. Saya sendiri mengalami bahwa saat mengalami berat hati, saya kadang-kadang lupa bahwa saya punya Allah yang besar. Tapi setelah begitu berat tekanan itu menekan, Roh Kudus berbicara. Serahkan sama Tuhan. Ada pujian ya, saat berat hati datang pada Tuhan. Itu saya lakukan dengan iman. Dan saya merasakan kelegaan. Saya merasakan kelegaan, saya merasakan sukacita yang saya nggak tahu dari mana datangnya. Saya belum menerima berita yang saya harapkan. Saya belum menerima jawaban apa yang saya harapkan. Tetapi saya merasa damai sejahtera itu sudah ada dalam diri saya. Dan ternyata damai sejahtera itu dari Tuhan. Dan kemudian saya mendapatkan jawaban yang saya nggak sangka-sangka di dalam diri saya. Saya mendoakan Tuhan, saya berserah. Saya mempunyai masalah seperti ini dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu di luar nalar saya. Bahkan lebih dari yang saya pikir. Saat kita percaya, Tuhan nyatakan kuasa. Tuhan nyatakan mujizat. Itu yang terjadi. Dan itu diteladani oleh Raja Daud dalam firman. Saat ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita teladani Raja Daud. Intim dengan Tuhannya. Yang keempat, sikap yang keempat. Raja Daud sangat responsif terhadap teguran Tuhan. Siapa sih manusia yang gak pernah melakukan kesalahan? Kita pernah melakukan kesalahan. Raja Daud pun pernah melakukan kesalahan, bahkan fatal, yaitu kalau kita baca di dalam firman-Nya, Raja Daud sangat fatal. Dia merencanakan pembunuhan terhadap suami dari Batseba. Dia ingin istrinya Uria untuk menjadi istrinya dia. Sangat sadis ya, sangat kejam menurut kita. Tetapi Raja Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan dan dia bertobat. Dia responsif terhadap teguran. Puji Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Di dalam 2 Samuel 13 ayat yang 2 Samuel 12 ayat 13. Di sini dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Lihat bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu mampu melupakan segala dosa-dosa kita. Saat kita dengan tulus, kita dengan hati yang hancur, kita mau mengaku dosa kita. Seperti Raja Daud, dia sangat responsif terhadap teguran Tuhan. Walaupun dia seorang raja, dia nggak gengsi saat ditegur oleh Nabi Nathan. Dia mengaku, ya Tuhan, saya salah. Dia mengaku dosanya. Dan itu yang Tuhan pertimbangkan. Tuhan mengubahkan. Tuhan mengatakan di sini Raja Nabi Nathan mengatakan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Raja Daud untuk memperbaiki kehidupannya. Memang akibat dari dosanya Daud ada, yaitu pemberontakan dari anaknya Absalom. Kita melihat ya dari ceritanya itu ada akibat dari dosa yang kita lakukan. Tetapi responnya itu yang Tuhan lihat dari diri Daud. Makanya di sini Tuhan inginkan kita meneladani sikap-sikapnya Raja Daud. Ya memang kita jangan sampai ya melakukan sesuatu yang sampai fatal seperti itu. Makanya dalam melakukan sesuatu itu dipikir dulu, aku salah enggak ya? Makanya apa yang menjadi tolak ukur dari kita supaya tidak melakukan kesalahan, ya firman Tuhan. Saat kita belajar membaca firman Tuhan, selalu firman Tuhan ini adalah yang
selalu mengingatkan kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Makanya doa Bapa kami seringkali kalau kita sering doa Bapa kami itu, doakanlah kami dari pencobaan. Karena pencobaan itu tanpa diundang, katanya Bapak Gembala, datang sendiri, ya toh. Pencobaan datang sendiri, tapi bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan. Puji Tuhan, biarlah firman renungan kita pada sore hari ini tidak panjang, hanya 4 sikap dari Raja Daud yang perlu kita teladani sebagai kaum wanita. Memang 4 ini tidak mudah ya Ibu-ibu, tidak mudah, tetapi kita mau belajar. Kita belajar di saat-saat yang sulit sekarang ini, bagaimana kita meresponi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin belum kita rasakan. Apa yang kita harapkan itu mungkin belum terjadi. Tetapi marilah kita positive thinking sama Tuhan. Kita belajar meresponi seperti Raja Daud. Menjauhkan diri dari kepahitan, menolak kepahitan dalam diri kita. Walaupun kita dalam keadaan menderita, ataupun kita dalam keadaan diberkati Tuhan, belajar menghormati Tuhan. Kemudian kita belajar intim dengan Tuhan. Banyak berdoa. Yang keempat, responsif terhadap teguran Tuhan. Jika memang kita salah, Tuhan tegur melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui saudara-saudara seiman kita mungkin. Jangan kita terus benci mbak aku, mangkakno aku ditegur kayak gini, mangkakno aku diomongi kayak gini. Enggak ya. Marilah kita responsif terhadap teguran Tuhan. Kalau memang kita salah ya, mungkin aku seperti ini, aku kurang begini. Ayo kita bertobat, belajar seperti Raja Daud, rendah. Itu yang Tuhan mau untuk kita teladani. Puji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan, renungan kita pada sore hari ini boleh membawa hidup kita senantiasa lebih hari lebih dekat. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu kembali. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh hambanya, Ibu Retno, belajar dari Raja Daud. Nggak gampang. Ibu Retno udah bilang tadi ya, susah. Susah untuk menolak kepahitan itu ada. Kadang-kadang kita tuh keburu kepahitan duluan gitu sama orang ngomongin kita apa, orang pas kita ngalamin apa itu udah keburu, oh gini ya, kok gitu, udah keburu kayak underestimate gitu loh, kok kayak gini gitu. Padahal belum tentu hal-hal itu semua benar. Itu kan bisa jadi cuma pikiran kita sendiri. Malah hari ini kita diajarkan Tuhan 4 sikap yang luar biasa. Yang terakhir sangat responsif terhadap teguran Tuhan. Seringkali Tuhan menegur kita dengan berbagai macam cara, tapi seringkali itu juga kita nggak terima dan kita bilang itu bukan karena Tuhan. Kita mikir ketika Tuhan berusaha menegur kita dengan hal yang simple, kita malah mikir orang lain itu menyandungi hati kita. Padahal itu ternyata salah satu bentuk teguran Tuhan untuk kita. Ya, hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa mikir, apa iya ini dari Tuhan. Kadang-kadang ketika orang lain yang menegur kita, menegur secara tidak langsung, itu bisa jadi Tuhan yang nyuruh loh. Tapi kita nggak sadar. Ya kayak Daud, memang Tuhan yang langsung ngomong. Daud kamu salah. Kan enggak, lewat Nabi Nathan. Ya sama. Kalau kayak kita ini, kadang-kadang keluarga kita yang ngomongin kita. Kadang-kadang siapa pas ketemu siapa gitu. Tapi kita malah mikirnya, akhirnya menyebabkan kepahitan dalam diri kita ya, tanpa kita sadari. Ini semua nyambung sih tadi saya lihat poin 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau kita sampai intim dengan Tuhan, kalau kita bisa menghormati Tuhan dengan dalam keadaan apapun, kalaupun ada nanti kita ditegur oleh seseorang yang ternyata itu utusan Tuhan, kita nggak akan mengalami kepahitan. Kita nggak akan menganggap orang yang menegur kita itu sebagai sandungan untuk kita. Kita bisa, oh mungkin Tuhan ingatkan kita lewat orang ini, kan begitu. Harusnya
seperti itu. Belajar menjadi lebih baik lagi, belajar menjadi wanita, menjadi ibu, menjadi istri yang luar biasa. Contohnya Daud, tapi memang Daud ini adalah raja yang luar biasa. Walaupun dia banyak salah, walaupun dia terakhir tidak diizinkan mendirikan bait suci, tapi dia sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini bersama-sama beribadah, kita hari ini tetap dapat mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Ini sudah suatu kemurahan Tuhan. Dan di sini Tuhan masih mau terus berbicara lewat kita. Karena walaupun tidak ada ibadah, walaupun tidak bisa bertemu, bukan berarti kita mati gaya, bukan berarti kita tidak bisa lagi beribadah. Tapi inilah bentuk ketulusan hati kita. Ini Tuhan, saya mau coba untuk terus beribadah kepada Engkau, untuk bisa mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Puji Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita yang hari ini bisa kita lihat keadaannya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi terus-menerus kita doakan supaya PPKM segera dihentikan, supaya kegiatan beribadah kita bisa kembali lagi, dan lainnya ya. Karena PPKM itu sebetulnya sedikit banyak bikin pusing. Bikin pusing itu ya dalam banyak hal, dalam hal sekolah, dalam hal gereja, apa semuanya harus ditutup gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kayak waktu itu nggak ada PPKM lagi, kita udah bisa ibadah lagi walaupun dengan protokol, kita udah bisa kembali bertemu walaupun ya tetap ya prokesnya nggak bisa lepas. Tapi ya baik, kita doakan bangsa dan negara ini supaya terus ditolong Tuhan, supaya benar semuanya mencapai green zone. Yang hari ini saya dengar Jakarta sudah masuk herd immunity, sudah green zone, puji Tuhan, dan kiranya nggak sampai buruk lagi, kiranya terus membaik sampai ke depannya semua seluruh Indonesia kembali seperti sedia kala. Di sini saya minta tolong Ibu Melina berdoa bagi bangsa dan negara kita, semuanya didoakan. Dan yang kedua untuk jemaat GBT Mojokerto. Yang hari ini saya dengar sakit, dalam posisi yang sakit adalah Ibu Sumania. Kiranya Tuhan tolong, kita doakan bersama-sama supaya Ibu Sumania ditolong oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit yang parah, segera Tuhan sembuhkan, dan kiranya tangan dokter atau siapapun itu yang Tuhan pakai untuk kesembuhan Ibu Sumania. Dan juga yang lainnya, saya belum mendengar ada siapa lagi yang sakit sih selain Ibu Sumania. Apa-apa, kita doakan secara umum saja supaya semua diberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Saya minta tolong Ibu Ina, ya, nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kami naikkan syukur kehadirat-Mu, karena kami masih boleh ada hingga hari ini. Karena penyertaan-Mu sungguh nyata atas hidup kami, juga atas bangsa kami. Tak henti-hentinya kami menaikkan syafaat kami, agar Engkau melawat bangsa kami, Engkau melawat Indonesia, Engkau ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Engkau berkati kami semua dengan hikmat yang daripada-Mu sendiri, terutama untuk memimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Biarlah hikmat yang daripada-Mu turun atas beliau, sehingga apa yang beliau putuskan, apa beliau pikirkan, semuanya benar-benar untuk kepentingan kami. Dan lebih daripada itu ya Bapak, kami sebagai rakyat, biar Engkau juga beri kami hikmat, agar kami juga mematuhi apa yang telah beliau gariskan, sehingga kami boleh bersama-sama segera lepas dari badai COVID ini. Biarlah semua penyertaan-Mu
kasih sayang-Mu tetap boleh menyertai kami. Kami yang mungkin telah kehilangan orang-orang yang kami kasihi akibat COVID, atau mungkin juga saat ini orang-orang yang kami kasihi masih menderita COVID, bahkan mungkin diri kami sendiri. Biarlah tetap penyertaan-Mu boleh kami rasakan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu senantiasa mendatangkan kebaikan untuk kami. Walaupun itu berat, mudah untuk kami berucap sebagai sesama, namun kami biarlah juga boleh berempati, merasakan penderitaan yang saudara-saudara kami alami. Lebih daripada itu, kami juga boleh berkarya nyata untuk membantu mereka keluar dari segala penderitaan ini. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Kami serahkan kota kami juga ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena memang akhir-akhir ini kami boleh melihat laju yang melandai, dan biarlah itu boleh terus terjadi, sehingga sampai saatnya nanti kami boleh hidup berdampingan dengan COVID, dan kami boleh memperoleh hikmat bijaksana, agar kami boleh menjaga hidup kami, menjaga diri kami, menjaga sesama kami, agar kami semuanya boleh melaluinya. Terima kasih ya Bapa, dan lewat ini semua, biarlah kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan, penyertaan-Mu, itu yang kami perlukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan diri kami, bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk gereja kami GBT Mojokerto ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan buat kami semua. Kami boleh jemaat Tuhan, boleh bertumbuh, beriman bersama dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, beserta istri dan anaknya Tuhan, Kau berkati, Kau limpahkan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Dan kami boleh tumbuh bersama dalam pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan para jemaat-Mu ya Tuhan, biar semua boleh bertumbuh bersama dalam imannya ya Bapa. Dan mereka tetap melekat kepada Engkau ya Bapa. Dan juga selalu mencari Engkau ya Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan pertumbuhan iman jemaat kami ya Bapa, supaya mereka tetap setia Tuhan, walaupun tidak beribadah secara tatap muka, tapi mereka tetap setia mencari Engkau ya Bapa. Jangan sampai mereka semua kehilangan imannya, tapi mereka tetap beriman dalam Engkau ya Bapa. Mereka tetap mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bu Sumania saat ini sedang sakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang menyertai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam segala kelemahannya dia boleh bersandar pada Engkau ya Tuhan. Dan iman percayanya tetap kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi buat Bu Sumania saat ini ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Jika dia selalu berharap pada Engkau dan percaya bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan ya Tuhan. Engkau akan menyertai dalam segala kelemahannya ya Bapa, supaya dia tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan, supaya dia tidak lepas dari kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih juga kami berdoa untuk para pelayan musik ya Tuhan, untuk para pemain musik, para full timer, usher, MCP dan semua yang melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka boleh setia Tuhan. Mereka boleh main dengan hati yang tulus ya Bapa. Kami percaya Kau berkati mereka ya Tuhan, satu persatu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan boleh terus imannya boleh dikuatkan dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mau serahkan jemaat kami semua dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Engkau masih sangat sayang kepada kami. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami akan sosok Raja Daud yang begitu luar biasa di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan, kami mau belajar bersikap seperti Daud. Kami mau menolak kepahitan itu. Kami mau menghormati Tuhan dalam senang maupun susah. Kami mau selalu intim dengan Engkau, dan kami mau responsif terhadap teguran yang Engkau berikan.
Mungkin tidak mudah bagi kami melewati segala macam persoalan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, hari ini Engkau menguatkan kami. Dan Amin. lewat contoh Raja Daud yang luar biasa ini, kami tahu Tuhan, Engkau punya maksud yang indah bagi kehidupan kami dan keluarga kami hari ini. Berkati Ibu Retno dan keluarganya. Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan beliau, apa yang dihadapi, mungkin Pak Hari masih dalam kondisi yang lemah, mungkin Pak Hari belum stabil 100%, tapi kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Pak Hari akan segera sembuh. Kami percaya Tuhan, Bu Retno dan keluarganya akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan atas nama Engkau, untuk melayani Engkau seumur hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, keluarga Ibu Retno akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Dan juga kami berdoa bagi Ibu Sulis dan keluarganya. Kiranya Tuhan terus pakai Ibu Sulis dan keluarganya untuk terus melayani Tuhan dalam puji-pujian, dalam bidang apapun. Kiranya Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan, Engkau yang tahu segala masalah, dan segala apa yang dihadapi oleh Bu Sulis dan keluarganya. Kami percaya Tuhan, dengan melayani Tuhan, Tuhan akan beserta dan bersama dengan Ibu Sulis dan keluarganya. Juga untuk kami semua, terutama yang hadir pada ibadah malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kami masing-masing memiliki masalah tersendiri. Kami masing-masing memiliki problema dalam keluarga kami. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menjaga, melindungi, menguatkan kami dan keluarga kami, melewati segala macam badai persoalan dalam kehidupan ini. Amin. Kami akan melihat pelangi yang sangat indah di depan sana. Terima kasih Tuhan. Juga kami mendoakan ibu-ibu lain yang dalam keadaan lemah, yang sudah beberapa waktu lamanya terus bergumul dalam kelemahannya. Ibu Titik Firdiati, Ibu Yati Ningsi, dan ibu-ibu lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi ibu-ibu ini Tuhan. Kiranya dalam waktu-waktu ini Tuhan akan memulihkan keadaan mereka semua. Terima kasih Bapak. Inilah ibadah kami pada sore malam hari ini, dan kami tutup, kami alaskan doa ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.